Neymar si kaki kaca. Air mata tidak bisa ditahan oleh Neymar saat harus meninggalkan lapangan permainan lebih dini yang mengalami cedera lagi. Cedera terbaru Neymar dialami ketika membela Santos dalam pertandingan melawan Atletico dalam laga di tengah pekan kemarin. Saat meninggalkan lapangan dengan bantuan, Neymar juga terlihat tidak kuasa menahan air mata. Cristiano Ronaldo segera perpanjang kontrak. Karir profesional dari Cristiano Ronaldo nampaknya tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Marca melaporkan Al Nassr siap memberikan kontrak baru berdurasi 2 tahun kepada Ronaldo. Kontrak yang baru saat ini mengikat Ronaldo sampai akhir musim ini, dan Al Nassr pun disebut-sebut telah berupaya meyakinkan Ronaldo untuk tetap bisa memperpanjang masa baktinya semenjak beberapa bulan yang lalu. Mega bintang Portugal itu kabarnya akan mengantongi upah di angka 400 juta euro dalam 2 tahun ke depan. Christian Eriksen akan bersinar jika kembali ke Ajax. Legenda timnas Denmark yakni Brian Laudrup menyarankan Christian Eriksen untuk kembali memperkuat Ajax. Laudrup menilai bahwa Eriksen bakal bisa bersinar di Eredivisie Belanda meski saat ini telah memasuki usia senja. Eriksen hampir dipastikan bakal hengkang dari MU ketika kontraknya habis di akhir musim panas nanti. Ajax menjadi salah satu tim yang dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Ternyata Chelsea sempat kepikiran tampung Virgil van Dijk. Kabar cukup mengejutkan datang dari Liga Inggris di mana klub London yakni Chelsea dilaporkan sempat berpikir untuk bisa menampung Virgil van Dijk jika ia angkat kaki dari Liverpool. Sebelum Virgil van Dijk memperpanjang kontraknya, ada sejumlah spekulasi soal masa depannya. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan mantan pemain dari Southampton tersebut. Daily Mail melaporkan Chelsea bahkan sudah mulai diskusi perihal kemungkinan membawa Van Dijk ke Stamford Bridge di musim panas nanti. Italia gagal dapatkan slot kelima di Liga Champions musim depan. Harapan Italia untuk bisa mengirim 5 wakil ke Liga Champions musim depan resmi pupus. Kini secara matematis hal itu tidak mungkin lagi tercapai. Kegagalan Lazio di Liga Eropa menjadi penyebab utama. Hasil terbaru membuat posisi Italia tak mampu mengejar Spanyol dan juga Inggris. Dua negara tersebut kini dipastikan mendapatkan jatah yang kelima. Semifinal Liga Champions, peluang treble winner Inter, Barca, dan PSG. Peluang treble winner musim ini masih dimiliki 3 tim dari 4 semifinalis Liga Champions, yakni Inter Milan, Barcelona, dan juga Paris Saint-Germain. Dari keempat finalis di Liga Champions, cuma Arsenal yang sudah dipastikan tidak lagi mengejar kans tersebut. Selain membidik trofi UEFA Champions League, The Gunners praktis tinggal mengejar titel Liga Inggris yang hampir punah. Kalahkan Madrid, Arsenal mulai berani bicara juara Liga Champions. Winger Arsenal Bukayo Saka girang melihat timnya menyingkirkan Real Madrid di ajang Liga Champions. Yang menyebut kemenangan ini membuktikan bahwa The Gunners sanggup menjadi juara di Liga Champions musim ini. Yang menyebut bahwa kemenangan ini membuktikan bahwa Arsenal tidak bisa dianggap sebelah mata. Lebih lanjut, Saka menyebutkan bahwa Arsenal kini harus lebih percaya diri dalam menatap sisa di Liga Champions musim ini. Lolos ke semifinal UCL, pertunjukan karakter Inter Milan yang tak pernah menyerah. Inter Milan berhasil melangkah ke semifinal Liga Champions setelah melewati perlawanan sengit. Kapten tim Lautaro Martinez memuji mental tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh seluruh tim. Lautaro menekankan kerja keras tim menjadi faktor utama keberhasilan mereka sejauh ini. Dia mengaku tim memang menderita di beberapa momen, tetapi tetap percaya diri bisa mencapai target. Tersingkir dari Liga Champions, Real Madrid sudah saatnya move on dari Ancelotti. Real Madrid resmi angkat koper di panggung Liga Champions musim ini setelah kekalahan menyakitkan dari Arsenal. Pakar sepak bola Spanyol yakni Guillem Balague mengungkapkan bahwa ini adalah momen refleksi bagi Los Blancos. Kekalahan ini tak hanya membuat Madrid gagal melaju ke semifinal, sesuatu yang hanya 3 kali terjadi dalam 12 musim terakhir, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar soal masa depan tim termasuk posisi pelatih dari Ancelotti.
Bukayo Saka disebut pemain kelas dunia setelah tampil cemerlang melawan Madrid. Bukayo Saka kembali menjadi sorotan di laga kedua perempat final Liga Champions. Penampilannya melawan Madrid membuat banyak pihak terpukau termasuk mantan pemain Manchester United yakni Rio Ferdinand. Setelah pertandingan, Rio Ferdinand langsung memberikan pujian kepada Saka. Menurutnya pemain berusia 23 tahun tersebut sudah pantas disebut kelas dunia. Ia percaya bahwa Saka bisa terus menentukan hasil laga hingga akhir karirnya. Dramatis Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa. MU harus menembus drama 120 menit dan total 9 gol untuk bisa menyingkirkan Lyon. Pertandingan tersebut berlangsung sengit dan MU keluar sebagai pemenang dengan skor akhir adalah 5-4. 5 gol MU kali ini datang dari Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo dan juga Harry Maguire. Sementara gol balasan dari Lyon dicetakkan oleh Tolisso, Nicolas Tagliafico, Ryan Cherki dan juga Alexander Lacazette. Skor 5-4 memastikan keunggulan MU dengan agregat akhir adalah 7-6. Lyon tersingkir dan MU berhak lolos ke babak semifinal Liga Eropa. Semifinal Liga Eropa 2024-2025. Semifinalis Liga Eropa sudah ditentukan. Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Bodo Glimt dan juga MU akan melawan Athletic Bilbao. Tottenham melaju usai menang 1-0 di markas Eintracht Frankfurt dan menang agregat akhir 2-1. Sedangkan Bodo Glimt berhasil mendepak Lazio lewat adu penalti. Sementara itu Athletic Bilbao sukses melangkah ke semifinal setelah menang 2-0 atas Rangers. Chelsea dihujat supporter meski lolos ke semifinal. Chelsea harus menerima kekalahan 1-2 dari Legia Warsawa di Stamford Bridge dalam laga kedua babak perempat final UEFA Conference League. Meski tetap lolos ke semifinal berkat keunggulan agregat, hasil ini kembali memicu sorakan dari para pendukung The Blues di akhir pertandingan. Kekalahan dari tim yang saat ini menempati peringkat kelima di Liga Polandia tersebut menjadi kekalahan kandang kedua beruntun Chelsea yang diiringi oleh suara ketidakpuasan dari fans yang kian lantang. Aston Villa masih ragu permanenkan Marcus Rashford. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku masih buta dengan masa depan dari Rashford. Ia menyebut bahwa Aston Villa belum membuat keputusan apakah mempermanenkan sang winger ataukah tidak. Emery sendiri mengaku puas dengan kontribusi yang diberikan oleh Rashford dalam 3 bulan terakhir di timnya. Ia menilai sang penyerang membuat lini serang Aston Villa semakin berbahaya. Menurut kabar yang beredar, MU siap untuk bisa menjual Rashford di akhir musim nanti. Sang penyerang akan dibanderol di angka 40 juta pound sterling. Jack Grealish segera tinggalkan Manchester City. Jack Grealish bisa menjadi salah satu nama besar yang meninggalkan Man City di musim panas ini. Menurut laporan dari VIS, ada 3 klub Liga Inggris yakni Tottenham, Aston Villa dan juga Newcastle United yang sedang bersaing untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Grealish sendiri belum secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pergi, tetapi kurangnya menit bermain di Man City bisa menjadi faktor penentu. Jika salah satu dari ketiga klub ini mampu memenuhi syarat finansial dan transfer ini bisa saja terjadi, namun City tidak akan melepasnya dengan mudah. Mereka akan memastikan bahwa setiap transfer yang diberikannya akan memberikan keuntungan, mengingat transfer yang mereka bayarkan adalah sekitar 100 juta euro pada tahun 2021. Benfica pertimbangkan pulangkan Joao Felix. Benfica menjadi tim terbaru yang akan dikaitkan dengan Joao Felix. Menurut laporan dari Record, klub berjuluk Aguies tersebut mulai menjalin kontak dengan Chelsea terkait kans untuk bisa mendatangkan Joao Felix. Record melaporkan Benfica tertarik mendatangkan Felix dengan status pinjaman. The Blues pun dikabarkan tidak keberatan mengizinkan Joao Felix untuk bermain bersama Benfica dengan status pinjaman di musim depan. Rencana besar Liverpool untuk tukar 3 pemain demi datangkan Kerkez dan juga Huijsen. Liverpool dikabarkan tengah menyusun rencana besar yang akan melibatkan 5 pemain sekaligus bersama Bournemouth demi bisa mengawali bursa transfer musim panas dengan gaya. Klub Merseyside itu bisa menawarkan 3 pemain untuk bisa mempermudah kedatangan dari Milos Kerkez dan juga Den Huijsen ke Anfield Stadium. Nama seperti Kostas Tsimikas, Gerald Quansah dan juga Coman Kelleher disebut adalah pemain yang bakal ditukar dengan 2 bek milik Bournemouth tersebut.
Morientes sarankan Rodrigo merapat ke Liverpool. Mantan penyerang Real Madrid yakni Fernando Morientes menyarankan Rodrigo untuk mencoba peruntungannya di Liga Inggris, tepatnya nanti bergabung bersama Liverpool. Rodrigo dengan kemampuan dan potensinya yang luar biasa dinilai menjadi kandidat ideal untuk bisa mengisi posisi yang bakal ditinggalkan Salah kelak. Morientes melihat ada kesamaan gaya bermain antara Rodrigo dan juga Mo Salah, sehingga ia yakin pemain asal Brasil itu akan sukses di Anfield Stadium nanti. Sekarang ini Rodrigo masih terikat kontrak bersama Madrid hingga tahun 2028. Jika nanti ia pergi dari Santiago Bernabeu, Fernando Morientes menyarankan pemain Brasil tersebut untuk pindah ke Liverpool. Jurgen Klopp tertarik melatih Real Madrid. Jurgen Klopp rupanya masih ingin melatih. Klopp dikabarkan tertarik melatih lagi apabila Madrid menawarkan pekerjaan. Madrid gencar dikabarkan akan berpisah dengan Ancelotti yang dikabarkan bakal meninggalkan Madrid sebelum laga El Clasico, dan Klopp siap untuk bisa menjadi penggantinya. Dan sang presiden Real Madrid yakni Florentino Perez kabarnya telah menerima rekomendasi dari penasihat internal klub untuk bisa mempertimbangkan Klopp sebagai suksesor dari Carlo Ancelotti. PSSI konfirmasi Indonesia tuan rumah Piala AFF U23 2025. PSSI mengkonfirmasi kabar Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Sebelumnya dalam berbagai laporan disebutkan Indonesia dipilih oleh AFF. Belum diketahui lokasi penyelenggaraan Piala AFF U23 nanti. PSSI belum merinci stadion atau kota mana yang bakal menjadi tempat penyelenggaraan.